saya bekerja di Polindes ini, Bu. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Anti. Anggi, Bu Anti. Tujuan Ibu datang ke Polindes apa, Bu? Meriksa kandungan. Oh iya, Bu. Sebelum saya melakukan pertanyaan atau pemeriksaan lebih dalam, Bu, apakah Ibu ada pertanyaan atau keberatan? Tidak ada. Oh iya, Bu, tidak ada. Kemudian di sini saya ingin mengetahui apakah Ibu pernah mengalami perdarahan sebelumnya? Tidak pernah. Oh iya, tidak pernah. Keluhan Ibu sekarang di masa kehamilan ini, Bu, apa, Bu, keluhannya? Sekarang sih nyeri pinggang. Oh iya, nyeri pinggang itu hal yang normal, Bu, ya. Baik, Bu, di sini pada kunjungan awal kehamilan Ibu, saya sebagai bidan ingin mengkaji riwayat kesehatan Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, saya bersedia. Ibu. Di sini yang pertama saya ingin mengkaji biodata Ibu, ya, Bu. Nama Ibu siapa, Bu? Bu Anti. Bu Anti. Usianya berapa, Bu? 22 tahun. 22 tahun. Pekerjaannya sekarang apa, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Agama Islam, ya, Bu? Ya. Pendidikan terakhir, Bu, apa? SMA. Ini SMA. Alamatnya, Bu? Pringgabaya. Ini Pringgabaya. Dan di sini, Bu, saya ingin meminta nomor HP-nya, Bu. Boleh, Bu? Ya. 081 918 108 417. Kemudian saya ingin mengkaji biodata suami, ya, Bu. Namanya siapa, Bu? Nama suaminya? Zulkarnain. Zulkarnain. Usianya berapa, Bu? 25 tahun. Kemudian pekerjaan suami? Petani. Di petani. Agama Islam, ya, Bu? Iya. Islam. Kemudian alamatnya, Bu? Pringgabaya. Pendidikan terakhir suami apa, Bu? SMK. Bisa minta nomor HP suaminya, Bu? Jika tidak bisa dihubungi, nomor HP, Bu. 085 954 223 Iya, 223 135. 135. Baik, Bu, di sini saya akan melakukan pengkajian riwayat sosial ekonomi Ibu. Status perkawinan bagaimana, Bu? Menikah Menikah. Kemudian lama menikah, Bu? kurang lebih 2 tahun. Kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Kemudian Ibu pernah merokok? Tidak pernah. Tidak pernah. Alkohol atau nafsa ada? Tidak. Dukungan selama hamil, Bu? Bagaimana? Keluarga dan suami. Ini keluarga dan suami. Kemudian status kesehatan suami, Bu, apakah sakit atau sehat, Bu? Sehat. Ini sehat. Bu, pernah melakukan imunisasi PT, Bu? Pernah. Berapa kali, Bu? 2 kali. Ini 2 kali. Waktunya kapan tuh, Bu? Pas saya menikah. Oke, pas Ibu menikah. Kemudian yang kedua? Bulan pertama saya hamil. Ini bulan pertama pada pemeriksaan awal, ya, Bu, ya? Iya. Kemudian beban kerja sehari-hari, Bu? Uji. Cuci baju. Kemudian seperti biasa, ya, Bu? Iya. Ibu rumah tangga. Kemudian pengambilan keputusan dalam keluarga, Bu? Suami. Ini suami. Mohon maaf, Bu, saya bertanya ini. Bagaimana hubungan seks selama hamil, Bu? Dari sekolah? 2 kali. Gitu, 2 kali. Ya, bagus sekali. Kemudian rencana tempat Ibu bersalin di mana, Bu? Di sini di bidang. Di sini, ya, di sini. Baik, Bu, di sini saya akan melakukan riwayat pengkajian riwayat kesehatan keluarga Ibu. Baik, di sini, Bu, ada keluarga Ibu yang hipertensi, Bu? Tidak ada. Ini tidak ada. Kemudian diabetes ada, Bu? Tidak. Tidak ada, Ibu. Ya. Kemudian ada keturunan kembar, Bu? Tidak. Tidak ada. Kemudian ada alergi? Tidak ada. Ini tidak. Ada penyakit jantung, Bu? Tidak. Tidak ada. Epilepsi ada? Tidak ada. Tidak. Kemudian epilepsi ada, Bu? Tidak. Tidak ada. Kemudian kelainan mental ada, Bu? Tidak ada. Baik, Bu, di sini saya akan mengkaji riwayat kesehatan Ibu. Baik, Bu, di sini apakah Ibu ada tekanan darah tinggi, Bu? Tidak. Mungkin tidak ada.
Kemudian apakah ibu ada pernah merasakan sakit di dada ibu pada sebelah kiri bu? Tidak ada bu ya. Kemudian selama hamil ini bu, apakah ibu pernah mengalami kejang bu? Tidak ada bu ya, tidak mengalami epilepsi. Kemudian ada penyakit ginjal bu? Tidak ada. Kemudian ada diabetes bu? Diabetes. Kemudian apakah ada obat-obatan bu? Tidak ada bu ya. Kemudian ada riwayat alergi bu? Tidak ada bu ya. Ibu pernah sesak napas bu? Tidak pernah bu ya. Kemudian mohon maaf ibu, apakah belakangan ini ibu merasakan stres bu? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian ada batuk lebih dari 1 bulan bu? Tidak ada bu. Tidak perlukan pengkajian riwayat penyakit menular seksual ibu ya bu. Di sini ada riwayat AIDS bu? Tidak. Tidak ada bu. Kemudian pengeluaran vagina abnormal ada bu? Tidak ada. Kemudian ukuran pembengkakan vagina ada bu? Tidak ada. Tidak ada bu ya. Kemudian ada rasa nyeri saat kencing bu? Tidak ada. Hawa? Ya. Kemudian ada diare berkelanjutan lebih dari 1 bulan bu? Tidak. Tidak ada bu ya. Ini saya akan melakukan pengkajian pada riwayat operasi ibu ya bu. Mohon maaf sebelumnya jika banyak pertanyaan ya bu, karena memang seperti itu. Baik bu, di sini saya mengetahui itu ada riwayat operasi atau luka pelvis bu? Tidak. Tidak ada ibu. Kemudian ada transfusi darah? Tidak. Tidak ada. Kemudian di sini riwayat ginekologi ibu ya bu. Kemudian ada pengobatan infertilisasi bu? Tidak ada ya. Kemudian kehamilan ektopik ada bu? Tidak. Tidak ada. Kemudian ada operasi pada vagina atau pelvic atau rahim ibu? Tidak ada. Tidak ada bu ya. Di sini saya mengkaji riwayat menstruasi ibu ya bu. Usia pertama kali ibu haid kapan bu? Kelas 2 SMP. 2 SMP berarti itu 14 tahun ya bu. Iya. Kemudian siklus menstruasi ibu berapa hari bu? 27 hari. 27 hari. Kemudian lama ibu menstruasi? 7 hari. 7 hari bu ya. Kemudian jumlahnya banyak, sedikit atau bagaimana bu? Banyak. Banyak. Berapa kali ganti pembalut bu dalam sehari? 3 kali. 3 kali. Kemudian ibu pernah merasakan sakit pada menstruasi bu? Tidak. Sebelumnya bu, saya ingin bertanya, apakah ibu pernah memasang alat kontrasepsi sebelumnya bu? Tidak pernah. Ibu tidak pernah karena ibu hamil yang pertama ya bu ya. Ibu di sini saya mau kaji riwayat kehamilan ibu yang sekarang. Hari pertama haid terakhir ibu kapan bu? Tanggal berapa? Tanggal 14. Oke, saya ingin bertanya lagi, tanggal 14 itu ibu haid yang pertama atau sudah bersin bu? Haid pertama. Ya, haid pertama bu ya. Bulannya apa bu? Bulan kapan? Bulan 11. Ini bulan 11. Berarti tahun 2019 ya bu ya. Iya. Aku merasakan gerakan janin bu? 3 bulan pertama saya hamil. Kemudian gerakan janin dalam 24 jam bagaimana bu? Ibu tidak ingat. Tapi teratur bu gerakannya. Iya. Kalau boleh bertanya bu, apakah lebih dari 10 gerakan? Iya. Mungkin lebih dari 10 gerakan bu ya. Ada obat yang dikonsumsi sekarang bu? Tidak ada. Tidak ada bu ya. Kemudian kekhawatiran khusus selama hamil ini ada bu? Tidak ada. Tidak ada bu ya. Ya. Baik, sini saya sudah selesai melakukan pengkajian riwayat kesehatan ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan pemeriksaan fisik terhadap ibu, yaitu untuk mengetahui apakah ada penyakit di dalam tubuh ibu. Jadi pemeriksaannya yaitu mulai dari ujung kepala ibu sampai ujung kaki ibu. Sebelumnya silahkan ibu kencing terlebih dahulu ya bu.
agar tidak mengganggu pada saat pemeriksaan. Dan saya sebagai petugas, sebagai bidan, melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu, saya akan melakukan beberapa tindakan, yaitu mengukur tinggi badan ibu dan berat badan ibu. Jadi silakan Bu, mana Bu? Baik, di sini berat badan ibu yaitu 45 kilo Bu ya. Baik Bu, di sini ibu memiliki tinggi 149 cm. Kita melakukan pengukuran lila ibu ya Bu. Permisi Bu ya. Dan di sini nilai ibu normal Bu ya, pas di 23,5 cm. Artinya ibu tidak cek Bu ya. Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu. Permisi Bu ya. Kita Bu. Di sini tensi ibu yaitu 120/80, artinya ibu normal Bu ya. Kemudian di sini termometer ibu yaitu 36,5, artinya normal Bu ya. Bukan nadi ibu ya Bu, periksa nadi ibu. Oke Bu, tadi nadi ibu yaitu 85 kali per menit, kemudian pernapasan ibu yaitu 20 kali per menit. Itu batas normal Bu ya. Pemeriksaan fisik Bu ya, mulai dari kepala ibu. Permisi Bu ya. Baik, rambut ibu tidak ada ketombe, tidak rontok, dan tidak ada infeksi kulit Bu ya. Baik. Kemudian wajah ibu tidak bengkak dan tidak ada bercak-bercak Bu ya. Kemudian mata ibu coba lihat ke atas Bu. Baik, konjungtif ibu merah muda, artinya ibu tidak anemia. Kemudian kedua matanya menghadap ke jauh ibu ya. Baik, bibir ibu tidak pecah-pecah dan tidak kering, tidak ada inflamasi Bu ya. Bagus. Lidah ibu tidak pucat, tidak ada lesi Bu ya. Kemudian gigi ibu baik, tidak rusak, artinya ibu tidak mengalami karies gigi Bu ya. Bagus. Kemudian saya melakukan pemeriksaan pada leher ibu Bu ya. Terus Bu, coba manual Bu. Baik, kelenjar tiroid ibu tidak ada pembesaran. Kemudian pembuluh limfa ibu tidak ada pembesaran juga. Kemudian vena jugularis ibu tidak ada pembesaran juga ibu. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Permisi Bu ya. Ada kedua area mama ibu. Di sini bentuknya
simetris Bu ya, kemudian ukurannya sama. Kemudian di sini ada tanda-tanda kehamilan, yaitu ada hiperpigmentasi pada areal mama ibu, kondisi puting susu ibu menonjol Bu ya, kemudian kondisi kulit payudara ibu bagus, baik, bersih. Kemudian mohon diangkat kedua tangannya Bu ya. Permisi Bu. Baik, di sini tidak ada retraksi atau dimpling pada payudara ibu, terjadi penarikan pada keduanya Bu ya, pada payudara ibu. Kemudian tidak ada pengkerutan atau seperti jeruk Bu ya, tidak ada pengkerutan, artinya ibu tidak mengalami cancer pada payudara ibu. Bagus sekali. Kemudian saya akan melakukan palpasi atau meraba apakah ada massa atau benjolan pada payudara ibu. Bisa diturunkan tangannya sebelah Bu yang ini. Bagus sekali. Baik Bu, saya akan melakukan palpasi Bu ya. Permisi Bu ya. Baik, pada payudara sebelah kiri ibu tidak ada pembesaran atau tidak ada massa Bu ya pada payudara ibu. Kemudian puting susu ibu tidak ada kolesterol karena belum menuju persalinan Bu ya. Kemudian bisa diturunkan Bu. Baik, kemudian ini diangkat. Baik, kemudian permisi Bu ya. Baik, di sini juga pada payudara sebelah tidak ada pembengkakan atau tidak ada massa Bu ya pada payudara sebelah kanan ibu. Kemudian juga tidak ada kolesterol karena belum menuju persalinan Bu ya. Baik, bisa diturunkan Bu. Saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat payudara ibu sendiri Bu ya di rumah. Dengan cara yang pertama itu ibu menghadap ke cermin, menanggalkan semua pakaian ibu, lihat ke cermin apakah puting susu ibu simetris atau tidak. Yang kedua, teknik yang kedua yaitu mengangkat kedua tangan ibu, lihat apakah ada penarikan atau tidak, apakah ada retraksi atau dimpling pada susu ibu atau mama ibu. Dan teknik yang ketiga yaitu mempalpasi atau meraba pada bagian susu ibu. Jika ada benjolan pada mama ibu, segera periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas Bu ya. Apakah ibu mengerti apa yang sudah saya berikan Bu? Ya, saya mengerti. Coba digenggam tangannya Bu. Apakah ada rasa nyeri atau perih Bu? Tidak ada. Baik, kemudian tangan ibu tidak ada odem Bu ya. Coba saya lihat Bu. Baik, di sini ibu tidak mengalami anemi Bu ya. Saya melakukan pemeriksaan pada punggung ibu, apakah ibu bisa berbaring ke sebelah kiri Bu? Ya. Baik, di sini saya melihat di bagian sakral ibu tidak ada odem Bu ya. Punggung ibu tidak mengalami kelainan tulang belakang Bu ya. Baik. Terus ibu ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu Bu ya. Permisi Bu ya. Di sini saya lihat tidak ada bekas luka operasi Bu ya pada perut ibu, tidak pernah mengalami operasi sesar. Kemudian di sini tanda-tanda kehamilan itu ada garis yaitu linea nigra Bu ya pada perut ibu, itu tanda-tanda kehamilan. Kemudian di sini bentuk dan ukurannya pun sama Bu ya, bentuknya bulat, kemudian ukurannya sama Bu ya pada perut ibu. Ini boleh ditutup Bu. Permisi Bu ya. Baik, di sini TFU ibu 21 cm Bu ya. Kemudian di sini terasa lebar, tidak keras dan tidak melenting, artinya ini bokong dan ibu ya Bu. Dan kemudian di sini pada uterus ibu sebelah kiri, di sini teraba jari-jari kecil, artinya ini ekstremitas janin ibu ya Bu. Kemudian kita tekan di sini, kemudian di sini.
teraba keras seperti papan, artinya punggung janin ibu ya Bu. Nah, baik, di sini pada bawah uterus ibu terasa bulat, keras, melenting, artinya ini kepala janin ibu ya Bu. Di sini terasa balot temen ya Bu. Kemudian tidak melakukan Leopold keempat karena belum masuk PAP. Saya akan melakukan pemeriksaan pada janin ibu, itu menghitung denyut jantung janin ibu. Di sini teraba punggung janin ibu pada sebelah uterus kanan ibu ya Bu. Permisi Bu ya. Kemudian di sini meraba denyut ibu, membandingkan. Kemudian di sini kita mulai menghitung gerakan janin atau denyut jantung janin. Kita hitung sampai 1 menit full atau 15 detik dikalikan 4. Baik, di sini denyut jantung janin ibu yaitu 136 kali per menit, iramanya teratur yaitu 11 12 11 Bu ya. Baik sekali, janin ibu baik. Kaki ibu ya Bu. Di sini tidak ada pembesaran atau pembentukan pada janin ibu ya. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan genital janin ibu. Pada pemeriksaan genitalia luar dilihat atau diinspeksi daerah labia, klitoris, dan perineum. Biasanya kulit lembut, bersih, dan terdapat rambut putih. Pada daerah labia mayor, biasanya ukuran dan bentuknya sama. Kemudian konsistensi pada labia mayor biasanya lembut dan dilihat apakah ada tanda kemerahan bengkak pada daerah tersebut. Kemudian lihat apakah ada bekas luka garukan, luka, atau benjol. Pada daerah labia mayor dilihat apakah ada bekas garukan, luka, atau benjolan. Kemudian lihat perbedaan warna yang mencolok. Kemudian lihat bekal lukas episiotomi atau laralasi pada ibu yang sudah melahirkan. Kemudian lihat ada luka, kutil, atau bisul pada daerah kulit. Kemudian lihat apakah ada discharge yang abnormal. Di sini pada kaki kanan ibu tidak ada pembengkakan Bu ya. Kemudian di sini tidak ada varises. Di sebelah kiri kaki ibu tidak ada pembengkakan juga. Kemudian di sini tidak ada varises juga Bu ya. Baik. Jadi Bu, yang terakhir pada pemeriksaan pada kaki ibu, apakah ibu bisa berdiri? Karena saya akan melakukan pemeriksaan pada lutut kaki ibu. Silakan Bu. Pada pemeriksaan panggul luar dilakukan beberapa pengukuran. Yang pertama, distansia spinarum, yaitu
jarak antara spina iliaca anterior superior dextra dan sinistra normalnya itu 23 sampai 26 cm. Kemudian distansia cristarum yaitu jarak antara crista iliaca dextra dan sinistra normalnya 28 sampai 30 cm. Kemudian konjugata eksterna mulai dari tepi atas symphysis pubis dan lumbal kelima normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Kemudian lingkar panggul yaitu normalnya 80 sampai 90 cm. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan pada Ibu hasil pemeriksaan fisik tadi Bu ya. Jadi pada pemeriksaan fisik tadi di tubuh Ibu tidak ada penyakit atau tidak ada komplikasi pada kehamilan Ibu sekarang Bu ya. Kemudian di sini ada Ibu naik Bu ya. Tadi tekanan darah Ibu 110/70, kemudian suhu Ibu 36,5 derajat Celcius, kemudian pernapasan Ibu 20 kali per menit Bu ya. Kemudian nadi Ibu 85 kali per menit, itu merupakan hal yang normal Bu ya. Kemudian jantung Ibu baik, dalam kondisi baik Bu ya. Kemudian di sini PJJ-nya 136 kali per menit, yaitu teratur, iramanya teratur, yaitu 11-12-11. Baik sekali Bu ya. Kemudian di sini saya akan memberitahukan kepada Ibu hari tafsiran persalinan Ibu, yaitu pada tanggal 21 bulan Agustus 2020 Bu ya. Usia kehamilan Ibu yaitu 24 sampai 25 minggu Bu ya. Kemudian Ibu harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan minum obat tambah darah dan asam folat ya Bu ya. Kemudian pada keluhan Ibu itu di ginjal, itu hal yang normal Bu ya pada kehamilan Ibu, karena diakibatkan karena meningkatnya hormon progesteron dan relaksin dan pembesaran massa otot Ibu, itu menyebabkan nyeri ginjal pada Ibu. Cara mengatasi nyeri ginjal Ibu itu istirahat yang cukup, kemudian hindari kelelahan, kemudian dengan alas yang menyenangkan Bu ya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini, saya akan beberapa pertanyaan pada Ibu ya. Apa yang akan dikonsumsi selama hamil ini Bu? Obat tablet tambah darah sama asam folat. Baik sekali. Kemudian cara mengatasi nyeri pinggang Ibu bagaimana Bu? Istirahat cukup sama hindari kelelahan. Dan kemudian itu tidur dengan alas yang cukup rata Bu ya. Baik sekali. Kemudian ini adalah buku antenatal Ibu. Ini sudah saya jadwalkan Bu ya, bisa dibawa ketika akan melakukan pemeriksaan lagi Bu ya. Si Bu Bidan atas nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.